Akbarina Irfan. Pada kali ini kita akan membahas efek Doppler. Yang sebelumnya kita harus tahu apa itu efek Doppler. Efek Doppler merupakan perubahan frekuensi atau panjang gelombang pada seorang penerima atau pendengar yang sedang mengalami gerakan relatif antara pendengar dan sumber bunyi. Efek Doppler ditemukan oleh ilmuwan fisika asal Austria yang bernama Christian Johann Doppler pada tahun 1940. Kemudian efek ini menjadi eksperimen Weismuller pada tahun 1940. Berikut adalah rumus dari efek Doppler. Ps sama dengan P plus minus Pp Fp dibagi P plus minus Ps, di mana Fp sama dengan frekuensi yang didengar pendengar dalam satuan Hertz. Fs adalah frekuensi sumber bunyi, P adalah cepat lambat udara, dan Pp adalah cepat lambat pendengar, sedangkan Ps adalah cepat lambat sumber bunyi. Nah, dari rumus tadi, coba kalian perhatikan tanda plus minus di atas. Bisa berarti positif ataupun negatif, tergantung kondisi si pendengar dan juga sumber suara. Berikut adalah perjanjian bagaimana kita akan memberi tanda positif dan negatif. Yang pertama itu, Pp bernilai positif apabila si pendengar mendekati sumber suara. Ingat, apabila si pendengar mendekati sumber suara. Dan Pp bernilai negatif apabila menjauhi sumber suara. Ingat bahwa negatif apabila menjauhi sumber suara. Selanjutnya, Ps, dia akan bernilai positif apabila suara menjauh dari pendengar. Kebalikan dari Pp. Nah, dan dia akan bernilai negatif jika mendekati pendengar. Pp dan Ps berbanding terbalik. Selanjutnya ada macam-macam dari efek Doppler. Yang pertama adalah efek Doppler semakin tinggi. Efek Doppler semakin tinggi apabila saling mendekati, merupakan kejadian frekuensi pendengar terasa semakin tinggi karena sumber bunyi, pendengar, atau keduanya saling mendekati. Sumber bunyi dan pendengar saling mendekati dapat dirumuskan dengan Fp sama dengan P plus Pp dikali Fs dibagi P minus Ps. Nah, apabila sumber bunyi itu diam atau Ps yang sama dengan 0, maka dapat dituliskan rumus Fp sama dengan P plus Pp dikali Fs dibagi P. Selanjutnya, apabila sumber bunyi mendekati pendengar atau Pp itu diam, maka
dapat ditulis EP sama dengan P Fs dibagi V dikurang S. Selanjutnya, efek Doppler semakin rendah. Efek Doppler semakin rendah apabila sumber bunyi dan pendengar saling menjauhi. Ingat, saling menjauhi. Fp sama dengan V dikurang Vp dikali Fs dibagi V ditambah. Nah, apabila sumber bunyi itu diam atau Vs sama dengan 0, maka Fp sama dengan V dikurang Vp dikali Fs dibagi dengan V. Dan yang terakhir, apabila sumber bunyi menjauhi pendengar atau diam, Vp sama dengan 0, maka Fp sama dengan V Vs dibagi V plus Vs. Selanjutnya, penerapan efek Doppler. Pernahkah kamu bawa pesan dengan radio atau mobil patroli yang membunyikan sirine sedang berjalan? Bagaimanakah beberapa saat mobil mendekat dan menjauh dengan kita? Bunyi sirine akan semakin keras terdengar saat kita bergerak saling mendekati dan akan terdengar semakin lemah saat kita bergerak saling menjauhi sirine tersebut. Nah, peristiwa inilah yang disebut dan termasuk ke dalam efek Doppler. Ingat, dia akan semakin keras apabila saling mendekati dan semakin lemah apabila saling menjauhi. Selanjutnya, selain dari sirine, maka penerapan efek Doppler itu ada pada radar, di mana efek Doppler dipakai pada aplikasi beberapa jenis radar untuk mengukur kecepatan objek yang diamati. Dengan mengukur perubahan frekuensi yang diterima, maka seseorang bisa mengukur kecepatan objek tersebut. Selanjutnya adalah komunikasi. Satelit komunikasi yang mengorbit bumi setiap saat bisa mengalami fenomena efek Doppler akibat perubahan ketinggian permukaan bumi yang dilewati. Maka, perlu suatu kompensasi Doppler dinamik supaya satelit bisa menerima sinyal dengan frekuensi yang konstan. Selanjutnya, di bidang astronomi. Fenomena efek Doppler terjadi di luar angkasa. Perubahan frekuensi gelombang elektromagnetik dihasilkan dari bintang-bintang yang bergerak di galaksi kita dan di luar galaksi. Efek Doppler dipakai untuk mencari informasi mengenai karakteristik bintang-bintang tersebut dan juga galaksi-galaksi. Selanjutnya, tidak lepas di bidang kesehatan. Ekokardiogram merupakan perangkat kesehatan yang memakai fenomena efek Doppler untuk mengukur kecepatan aliran darah dan karakteristik jaringan tisu secara akurat. Alat ini juga bisa menghasilkan gambar jantung dan aliran-aliran darah dengan memakai suara ultrasonic Doppler 2, C dan 3D. Tentu saja bukan. Lalu, apa kaitannya ilustrasi tersebut dengan efek Doppler? Saat mobil ambulans dalam keadaan diam, maka kamu akan mendengar suara sirine yang konstan dari tempat kamu berdiri. Sirine mobil tersebut mengeluarkan pancaran gelombang bunyi yang membentuk suatu muka gelombang. Saat mobil ambulans bergerak, terlihat bahwa pancaran gelombang bunyi pada bagian depan mobil saling berdempetan, sedangkan pada bagian belakang mobil saling menyebar.
Jika mobil ambulans tersebut bergerak mendekati seseorang yang sedang berdiri lalu melewatinya, maka seperti inilah pancaran gelombang yang mengenai orang tersebut. Di mana pancaran gelombang yang berdempetan menandakan bahwa pancaran gelombang tersebut memiliki panjang gelombang yang pendek serta frekuensi yang tinggi, sehingga suara yang terdengar semakin kencang seiring dengan mendekatnya mobil ambulans. Sedangkan saat mobil ambulans bergerak melewati orang tersebut, pancaran gelombang yang mengenai orang tersebut memiliki panjang gelombang yang besar, sehingga frekuensi bunyinya semakin kecil. Maka suara yang didengar juga semakin kecil seiring dengan menjauhnya mobil ambulans tersebut. Tanda positif dan negatif yang tertera dipakai dalam kondisi tertentu. Saat pendengar bergerak menuju sumber bunyi, gunakan tanda positif pada kecepatan pendengar sebagai tanda adanya peningkatan frekuensi. Saat sumber bunyi bergerak mendekati pendengar, gunakan tanda negatif pada kecepatan sumber bunyi sebagai tanda adanya peningkatan frekuensi. Saat pendengar bergerak menjauhi sumber bunyi, gunakan tanda negatif pada kecepatan pendengar sebagai tanda adanya penurunan frekuensi. Saat sumber bunyi menjauhi pendengar, gunakan tanda positif pada kecepatan sumber bunyi, tanda adanya penurunan frekuensi. Demikian. Baiklah, untuk lebih memahami lagi mengenai materi efek Doppler, mari kita simak video tentang contoh soal berikutnya. Yang pertama yaitu sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 72 km per jam mendekati stasiun sambil membunyikan unit yang berfrekuensi 940 Hz. Kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per second. Bunyi yang didengar oleh orang yang berada di stasiun berfrekuensi. Nah, pertama kita tuliskan yang diketahui Bs yaitu 72 km per jam, atau dirubah dulu ke meter per sekon yaitu 20 meter per sekon. Sumber bunyi mendekati pendengar, jadi itu pertanda benar. Selanjutnya P yaitu mendengar dalam keadaan diam, sehingga kecepatannya adalah 0 meter per sekon. Sedangkan Fs sama dengan 940 Hz dan kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per sekon. Yang ditanya adalah bunyi yang didengar oleh orang yang berada di stasiun berfrekuensi atau Ft adalah, nah kita masukkan rumus terlebih dahulu, dimana Ft sama dengan P dibagi P dikurang Ps dikali Fs sama dengan nilai P telah kita ketahui bahwa 340 terus 340 dikurang Ps 20 meter per sekon dikali 940 adalah Fs. Nah, jadi 340 dibagi 320 dikali 940, maka didapatlah hasil 998,75 Hz. Jadi Fp frekuensi bunyi yang didengar oleh orang
bandingkan dengan yang tadi, kita tulis dulu yang diketahui, yaitu fs 500 Hz, fs sama dengan 40 meter per sekon adalah sumber bunyi mendekati pendengar, artinya bertanda negatif. Selanjutnya, IP sama dengan 50 meter per sekon, yaitu kecepatan pendengaran mendekati sumber bunyi. Nah, maka bertanda positif. Selanjutnya, P adalah 340, yaitu kecepatan bunyi di udara. Nah, yang ditanya masih sama, yaitu Fp, di mana frekuensi yang didengar oleh pendengar. Nah, meskipun yang ditanya sama, tapi yang diketahui itu sedikit berbeda. Ingat, kapan kita bisa menggunakan tanda plus dan kapan kita bisa menggunakan tanda minus. Seperti yang telah diketahui tadi, maka Pi ditambah Ip dibagi Pi dikurang Ps dikali Fs. Maka 390 dibagi 340 dikurang 40 dikali dengan 500. Maka 390 dibagi 300 dikali dengan 500, didapatlah hasil frekuensi yang didengar oleh pendengar adalah 650 Hz. Gimana? Mudah bukan? Selanjutnya. Nah, ini berupa soal pernyataan-pernyataan. Artinya, kita harus tahu, bukan menghafal, tapi kita harus tahu mengenai kapan kita menggunakan plus, kapan kita menggunakan tanda minus, dan paham akan rumus tersebut. Yang pertama, frekuensi bunyi dari suatu sumber bunyi oleh seorang pendengar akan terdengar bertambah jika sumber bunyi mendekati pendengar dan pendengar itu diam. Pernyataan kedua yaitu frekuensi bunyi dari suatu sumber bunyi oleh seorang pendengar akan terdengar bertambah jika sumber diam dan pendengaran mendekati sumber. Pernyataan ketiga yaitu frekuensi bunyi dari suatu sumber bunyi oleh seorang pendengar akan terdengar berkurang jika pendengar diam dan sumber bergerak menjauhi pendengar. Nah, yang keempat, frekuensi bunyi dari suatu sumber bunyi oleh seorang pendengar akan terdengar berkurang jika sumber bunyi dan pendengar diam. Nah, dari pernyataan-pernyataan di atas, manakah pernyataan yang benar? Persamaan untuk frekuensi yang sampai pada pendengaran adalah dengan kesepakatan tanda plus minus. Ingat, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita harus tahu kapan kita menggunakan tanda plus dan kapan kita menggunakan tanda minus. Pada Ip ditambah Ip, pendengaran mendekati sumber Ip, pendengaran menjauhi sumber Jika sumber bunyi mendekat pendengar, maka kecepatannya bernilai negatif, sehingga frekuensi bertambah, dan pernyataan satu adalah benar. Yang kedua, frekuensi bunyi dari suatu sumber bunyi oleh seorang pendengar akan terdengar bertambah jika sumber diam dan pendengaran mendekati sumber. Jika pendengaran mendekati sumber, maka kecepatannya bernilai positif, sehingga frekuensinya itu bertambah. Jadi pernyataan 2 juga benar. Nah, untuk pernyataan ketiga yaitu frekuensi bunyi dari suatu sumber bunyi oleh seorang pendengar akan terdengar berkurang jika pendengaran diam dan sumber bergerak menjauhi pendengar. Jadi, jika sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar, maka kecepatan bernilai positif, sehingga frekuensi berkurang. Pernyataan 3 itu benar. Nah, bagaimana dengan pernyataan yang keempat? Pernyataan yang keempat tadi mengatakan jika frekuensi bunyi dari suatu sumber bunyi oleh seorang pendengar akan terdengar berkurang jika sumber bunyi
dan pendengar diam. Jika sumber bunyi dan pendengar diam, maka frekuensi didengar oleh pendengar adalah tetap, karena tidak ada pergerakan, baik itu menjauh ataupun mendekat. Jadi, pernyataan tersebut tentu saja salah. Dan fix, jawabannya itu adalah 1, 2, dan 3 itu benar. Lanjut ke contoh soal yang terakhir. Nah, seorang pendengar berdiri samping sumber bunyi yang frekuensinya 740 Hz. Dan 740 Hz. Sebuah sumber bunyi lain dengan frekuensi 700 Hz bergerak mendekati pendengar itu dengan kelajuan 20 meter. Jika cepat rambat di udara adalah 340 meter per sekon, maka frekuensi layang yang didengar adalah bagaimanakah itu? Jadi, jumlah pendengar itu berdiri di bangku sumber bunyi karena dapat disebutkan bahwa sumber bunyi itu sedang diam relatif terhadap pendengar. Frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar dari sumber bunyi yang sedang diam adalah 740 Hz. Sumber bunyi lain sedang bergerak. Maka, frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar dan sumber bunyi yang sedang bergerak adalah di mana F aksen sama dengan F. Pi ditambah Pi P dibagi Pi dikurang Pi X. F adalah 700 frekuensi sumber bunyi yang sedang. Yang kedua adalah 340. 340 tadi adalah cepat lambat bunyi di udara ditambah dengan 0. Kemudian Pi dikurang Pi X. 340 dikurang 20 Pi X adalah mendekati pendengar jadi minus 20. Maka F aksen sama dengan 700 dikali 340 dibagi 340. Maka didapatlah F aksen sama dengan 740 MHz. Nah, jadi frekuensi layang bunyi sama dengan frekuensi kedua gelombang bunyi yang berinterferensi frekuensi, di mana 744 Hz dikurang 740 Hz adalah 2 Hz. Nah, jadi frekuensi layang-layang yang didengar oleh Berikut akan dijelaskan mengenai biografi Christian Andreas Doppler. Ia adalah pakar matematika dan fisika berkebangsaan Austria yang dikenal dunia melalui berbagai temuan dan penelitiannya. Ia lahir dan dibesarkan di Salzburg, Austria. Doppler adalah anak dari seorang tukang batu yang cukup sukses. Sayangnya, anak yang bakal menerima Nobel bidang fisika ini tidak bisa banyak membantu karena kondisi fisiknya yang terhitung lemah. Saat berada di kota Vienna, Doppler kembali membaktikan waktu dan tenaga pada perkembangan ilmu pengetahuan dan dilantik sebagai ketua Institute of Experiment Physics, University of Vienna pada tahun 1850. Doppler bersama ahli botani Prince Anger termasuk yang paling memberikan pengaruh terhadap Georg Mendel nantinya akan dikenal dunia luas sebagai bapak genetika modern, yang saat itu masih menjadi salah seorang mahasiswa di University of Vienna dari 1851 hingga 1853. Sayang, periode 1850-an yang menyatakan puncak karir Doppler sebagai ilmuwan tidak diikuti dengan kesehatannya yang makin memburuk. Hingga pada 18 Maret 1853, Christian Andreas Doppler tutup usia di Venice akibat penyakit paru yang dideritanya.